Oskadon. Anjani berjalan, sedangkan tangannya bergayut di pundak Rama penjaga. Sesekali perempuan itu tersenyum mengagumi Salam alam di MNB sekitarnya. Lover. Dan sesekali pula, dia berdecak kagum sambil mencium bibir Rama penjaga. Anjani melupakan ketegangan yang baru saja menyelimuti hatinya. Mereka berjalan, tak ubahnya sepasang kekasih yang baru saja jadi pengantin baru. Mereka terus berjalan menyusuri jalanan setapak. Mereka tidak tahu kalau saat itu di depan mereka telah berdiri 3 orang yang terus memperhatikan gerak-gerik mereka. Dan ketika Anjani mendongak, dia bertemu pandang dengan 3 orang yang berada tak jauh di depan mereka. Kakak, ada orang menghadang di depan kita. Aku takut, Kakak. Oh, maaf Kisana. Kami telah membuat kalian kaget. Siapa ketiga orang itu? Mereka pastilah berilmu tinggi. Sampai-sampai aku tidak tahu mereka ada di depanku. Maaf. Siapakah tuan-tuan? Maaf Kisana. Kami telah menahan langkah kalian. Kami tidak sengaja telah mengganggu kalian. Oh, tidak mengapa. Apakah ada yang perlu kami bantu untuk tuan-tuan? Karena agaknya tuan bertiga datang dari jauh. Ya. Kami datang dari jauh. Kami datang dari Tibet. Tibet? Oh, kenapa Kisanak terkejut? Apakah Kisanak pernah mendengar nama Tibet? Tibet. Apakah mereka ini teman-temannya kedua pendeta yang menjadi sekutu Raka Mahesa? Kalau begitu, aku harus hati-hati. Kau pernah mendengar nama Tibet? Iya, aku pernah mendengar nama itu. Bahkan aku mengenal 2 orang pendeta Tibet yang saat ini berada di Merak Jingga. Apakah kau temannya? Seharusnya akulah yang bertanya demikian. Kalau tuan yang bertanya, lucu sekali kedengarannya. Kisana, maafkan temanku ini. Oh ya, namaku Tosulihan. Ini Mutasu dan ini Koto Sati. Ya, sebenarnya kami memang kenal dengan kedua pendeta itu. Dan kami kemari karena ingin menemuinya. Kalau ingin menemui kedua pendeta itu, sebaiknya tuan bertiga memutar arah menuju ke Merak Jingga. Atau turunlah ke sana. Aku yakin keduanya kini berada di dalam pasukan yang sedang berjalan itu. Pasukan Merak Jingga yang bergerak menuju ke arah Mataram. Ya. Kami tahu. Keduanya memang ada di dalam pasukan itu. Kami sudah berjumpa dengan mereka di desa Karangkomba. Kalau sudah bertemu dengan mereka, kenapa tuan-tuan berpisah? Oh, panjang ceritanya. Tapi yang jelas dan perlu kalian ketahui, bahwa kami tidak sama dengan mereka. Maksud tuan? Kedua pendeta itu, sebenarnya mereka itu bertiga. Tapi yang satunya entah kemana. Kami tidak tahu. Kisanak sebenarnya mereka itu adalah musuh-musuh kami. Kami sampai ke tanah Jawa ini karena suatu tugas dari Kaisar. Menangkap dan membawa pulang mereka ke Tibet. Telah cukup banyak kesalahan yang mereka perbuat di Tibet. Iya, tapi sayang, kami kesini mendapat kecewa. Kedua pendeta itu telah menjadi pimpinan tertinggi di Merak Jingga. Dia memiliki pasukan yang besar. Jangan katakan kami takut. Hanya kami tak mau kerja kami sia-sia. Kalian bisa saja bersilat lidah. Katakan saja takut. Tapi aku harus hati-hati. Aku tidak mau ini hanyalah sebuah jebakan. Oh ya, sudah cukup lama kita berdiri di sini dan berbicara. Tapi aku tidak tahu nama Kisanak berdua. Namaku Rama Penjaga. Dan ini adalah istriku. Namanya Anjani. Oh, seorang istri yang cantik dan lembut. Anjani berarti kedamaian atau ketenangan. Mau kemana tujuan kalian? Kami orang yang malang. Desa kami dibakar oleh Rakai Mahesa dan pasukannya. Dan kami terpaksa melarikan diri. Aduh, Gusti, karo apa ki obate, Angger hari Wisnuwati akan baik.
Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untuk. Aduh, saking larae sampai nyudut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lo, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki Oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo pian bae kula mah Oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum Oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Yang penting sih cepet waras. Tes waras. Coba Ki. Aduh, Oskadon ya. Alay Jot, bener baik kayak jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jot. Wah hebat Oskadon, hebat. Yang bener sih? Bener Oskadon. Beli salah mani, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum Oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo Oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, antur segala penyakit. Oskadon. Aku harus hati-hati dengan mereka berdua. Sebab tadi aku melihat mereka ini bukanlah orang-orang yang menderita. Tadi mereka berjalan penuh dengan kemesraan. Tak terlihat adanya kedukaan. Ya, jangan-jangan mereka ini juga orang-orangnya Raking Mahesa, teman kedua pendeta hati itu. Kenapa Tuhan memandangku? Tidak apa-apa. Jadi kalian berasal dari desa kecil yang dirusak oleh pasukan Raking Mahesa itu? Iya. Lalu hendak kemana kalian ini, ha? Kami mau mencari pemukiman baru. Kami ingin membuat rumah yang tidak diganggu lagi oleh prajurit Merakcingga. Kalau begitu silahkan. Maaf, kami telah mengganggu perjalanan kalian. Tapi hati-hatilah. Jangan sampai kalian tertangkap oleh pasukan Raking Mahesa. Aku lihat mereka bukanlah orang baik-baik. Mereka adalah orang-orang yang menjadi biang penyebaran malapetaka. Terima kasih Tuan. Oh ya, Tuan bertiga mau kemana? Apakah akan terus mengikuti pasukan Raking Mahesa? Ya, kami akan selalu membayangi mereka. Kami tak mau kedua pendeta itu lepas lagi dari tangan kami. Kalian tahu mau kemana pasukan itu? Apakah mereka mau menyerang kerajaan lain? Iya, mereka mau menyerang dan menghancurkan Mataram. Kalau tuan-tuan mau berhadapan dengan kedua pendeta itu, pergilah ke Mataram. Bergabunglah di sana. Katakan tujuan tuan-tuan yang sebenarnya. Aku yakin pihak Mataram akan menerima tuan. Kalau begitu terima kasih Kisana. Kami mungkin bisa mengikuti apa yang kau katakan. Tapi di sebelah mana Mataram berada? Tuan bisa berjalan lurus saja. Nanti tuan akan melewati kaki Gunung Merapi. Kalau tuan menggunakan ilmu lari cepat, aku yakin tuan akan tiba lebih dulu dari pasukan Merakcingga. Tuan masih punya kesempatan banyak untuk menunggu pasukan Merakcingga tiba di Mataram. Terima kasih. Mutasu Kota Suti, ayo kita pergi. Ketika pendekar dari Tibet itu minta diri, lalu dengan cepat ketiganya melesat ke arah yang ditunjukkan oleh Rama Penjaga. Sebentar saja ketiga pendekar Tibet itu hilang. Rama Penjaga dan Anjani menarik nafas. Kakak, kenapa kita tidak ikut dengan mereka? Aku masih ragu dengan mereka nih Mas Anjani. Tapi mereka kelihatannya baik. Dan yang tua itu, yang penampilannya seperti pendeta, dia cukup ramah dan bersahabat. Tatap matanya tidak kurang ajar, seperti kedua pendeta yang waktu itu bertemu dengan kita. Iya. Semoga saja mereka memang orang baik-baik. Karena kalau mereka orang jahat, mereka tidak akan bisa tiba di Mataram. Kok begitu, Kakak? Ada apa sebenarnya? Anjani, menurut kabar yang kudengar, bahwa saat ini pasukan Mataram berada di kaki Gunung Merapi.
Tentunya ketiga orang itu akan kepergok para prajurit Mataram. Kalau mereka orang jahat, tentu akan dihancurkan oleh pasukan Mataram. Nah, sekarang marilah ku gendong. Kita harus pergi dari sini. Sebentar lagi pasukan Merakjingga akan tiba di sini. Ayo Nimas, naiklah ke punggungku. Baik, Kakang. Hup. Hop. Kita tinggalkan dulu perjalanan Rama Penjaga yang menggendong Anjani menuju ke Mataram. Sekarang kita lihat keadaan Sritiwangi yang ditinggalkan bersama Randu Palasara di Karangkombang. Saat itu ketika senja mulai turun, tampak Sritiwangi keluar perlahan-lahan dari kamarnya. Wajahnya kelihatan meringis menahan sakit yang dideritanya. Sudah sepekan pasukan Merakjingga meninggalkan Karanggombak. Desa ini jadi sepi sekali. Hanya ada beberapa puluh prajurit saja yang tinggal dan berjaga di sini. Dan sepekan ini pula, aku tidak keluar dari rumah. Alangkah indahnya langit senja. Bagaimana keadaan Randu Palasara? Apakah dia juga sudah bisa keluar seperti aku? Ada baiknya aku ke ruangannya. Aku juga amat rindu. Sekian lama aku tidak dibelai tangan laki-laki. Membelaiku malah cambuk prajurit Pratisara. Manusia bangsat itu kelak akan menerima pembalasanku. Tunggulah, Pratisara. Bekas cambukmu yang menggores ke punggungku tak akan pernah kulupakan. Kau telah melukai seluruh tubuh dan jiwaku. Kau telah menoreh hatiku. Dendamku tidak akan pernah lekang. Meskipun dibakar matahari selaksa hari. Kelak kedua tanganku ini akan merobek perutmu dan menarik seluruh isi tubuhmu keluar. Usus perutmu akan kujadikan cambuk. Tunggulah saatnya. Pintu ruangan Randu Palasara masih tertutup. Sebaiknya ku ketuk saja. Siapa? Aku, Kakang. Masuk Sritiwangi. saja. Pintu tidak kukunci. Aduh, tuh Gusti, aduh. Karo apa ki obate tuh? Angger hari Wisnu atiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untu. Duh, aduh, saking larae sampai nyudut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lo hari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki Oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah Oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum Oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Yang penting sih cepet waras. Coba nih. Aduh, Oskadon ya. Alay Jod, bener baik kayak jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka laran dase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah hebat Oskadon, hebat. Yang bener sih? Bener Oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum Oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo Oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barpindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Sritiwangi, aku rindu sekali padamu.
Aku rindu, sayang. Aku juga, Kakang. Karena kerinduan itulah, maka aku paksakan untuk kemari. Bagaimana keadaanmu, Kakang? Rasanya aku tidak lebih baik dari dirimu, Sritiwangi. Dan kau sendiri bagaimana? Apakah kau telah sembuh sama sekali? Peredaran darah dalam tubuhku sudah lancar dan normal, Kakang. Hanya luka bekas cambukan ini saja yang kadang-kala membuat aku kesakitan. Masih ada luka yang belum mengering, Kakang. Kau, Kakang, apakah... Aduh, jangan kau sentuh punggungku, Sritiwangi. Masih banyak luka yang belum mengering. Bahkan cenderung membusuk. Aduh, aku tidak tahan, Sritiwangi. Kakang, rupanya kau lebih menderita lagi daripada aku. Ya, tak ada yang bisa membantu aku, Sritiwangi. Sedangkan kau memiliki ibu yang sakti. Dia bisa membantumu. Sedangkan aku hanya mengandalkan tenagaku sendiri. Tidak ada tabib yang masuk kemari untuk menolongku. Sritiwangi, sudah ada kabar dari pasukan Meraktingga? Tidak ada, Kakang. Kurasa mereka belum sampai ke Mataram. Bukankah menurut perhitungan dari Karanggombak ini ke Mataram sangat jauh? 1 purnama baru tiba, Kakang. Aku sumpahkan semoga saja Pratisara mampus dalam peperangan. Percuma saja dia hidup. Karena kalau dia hidup pun, aku akan membunuhnya. Kakang, apakah kau bisa berjalan? Rasanya untuk berdiri saja sulit. Tadi kalau tidak ada prajurit yang membawa makanan itu masuk kemari, mungkin aku masih tetap berbaring. Ada apa, Sritiwangi? Kenapa kau tanyakan hal itu? Kakang, rasanya kita tidak boleh berdiam diri di sini. Kita harus pergi dari sini. Kita harus tinggalkan Karanggombak ini. Kita harus tinggalkan Karanggombak? Kenapa mesti pergi, Sritiwangi? Kalau kita tetap tinggal di sini sampai pasukan Meraktingga kembali, tentu kita tidak memiliki banyak kesempatan untuk menghancurkan Pratisara. Sebab dia pasti diberi kekuasaan atau jabatan yang tinggi oleh rakyat. Dan dia semakin memiliki banyak pengaruh. Rakyat pun tidak akan mendengarkan kita. Rasanya ibuku pun tidak bisa membantu banyak. Sekarang yang hanya bisa membantu adalah diri kita sendiri. Bagaimana, Kakang? Apakah kau bersedia ikut denganku pergi dari Karanggombak ini? Randu Palasara menatap pada Sritiwangi. Lama dia memandang wajah perempuan pesolek di depannya itu. Wajah itu masih tampak pucat dengan kerut kebiru-biruan. Perlahan Randu Palasara mengusap wajahnya. Keadaan di ruangan sejenak menjadi hening. Dan tak lama kemudian terdengar Randu Palasara mendesah. Ada keraguan di hatinya. Ada kebimbangan melanda jiwanya. Sritiwangi, tapi apakah rakyat tidak akan semakin murka pada kita? Walaupun beliau murka, tapi beliau tidak bisa berbuat apa-apa. Beliau tidak akan tahu di mana berada. Tapi bagaimana dengan ibumu? Nyai Balitung memiliki siluman yang bisa mengetahui di mana kita bersembunyi. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Ada, pantes semangat lan sehat bae si Akang mah. Pantes minum Oskapit sedina siji. Hebat. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Oskapit vitamin kang bener-bener lengkap.
afdol. Lamun kita ngebiasa akan minum oskapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan ing pekerjaan. Oskapit dan bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil lan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum oskapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum oskapit. Oskapit vitamin kang lengkep pisan lan sekaligus menjaga ning kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Oskapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan-karyawati biasa akan minum oskapit sedina siji. Oskapit vitamin kang paling lengkap. Oskapit produksi PT Supra Perbindo Farma. Oskapit. Oskapit. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah yang akan dilakukan Sriti dan Randu? Ikuti terus serial Mantra Naga Bunyi ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.